Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahap 1 Understanding by Design, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Ayustinia Vanidara Medani, yang kedua Dian Putrani, yang ketiga Dimas Ayu Putri, yang keempat Indah Pratiwi, dan yang kelima adalah Mahmud Tajuddin. Silahkan bahas lebih mendalam tentang tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Backward Design. Model ini merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan kemampuan berpikir siswa, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Dasar desain pembelajaran efektif harus memiliki kejelasan capaian pembelajaran, apa yang harus dicapai oleh siswa di akhir pembelajaran, dan bagaimana mengukurnya. Itulah dasar desain pembelajaran dengan model backward design. Backward design. Tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun desain pembelajaran dengan model backward design. 1. Mengidentifikasi hasil akhir. 2. Menentukan penilaian. 3. Merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Hasil penerapan model backward design. Teknik cek konsep merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengecek pemahaman siswa secara berkala dan melatih kemampuan berpikir kritis serta kemampuan memproses informasi secara aktif, dan penerapannya melalui pola interaksi yang beragam selama proses pembelajaran, seperti guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun desain pembelajaran dengan model backward design. 1. Mengidentifikasi hasil akhir. Langkah awal dalam UBD adalah dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Hal ini sesuai dengan template desain yang dikemukakan oleh Wiggin dan McTighe. Langkah awal dalam UBD adalah, menurut Wiggin dan McTighe 2006, untuk sampai pada perencanaan ini, pengajar harus terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Para pengajar perlu mendata apa saja yang seharusnya diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik, dan pemahaman seperti apa yang diinginkan oleh pengajar. Tujuan pembelajaran pada tahap 1 disusun berdasarkan pada asumsi dari kompetensi utama yang harus dikuasai oleh siswa, tidak selalu berpusat pada kurikulum yang ada. Tujuan pembelajaran pada tahap 1 disusun berdasarkan pada asumsi dari kompetensi. Dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan, setelah menentukan materi pembelajaran, guru harus memperhatikan kemampuan apa yang harus dikuasai siswa, pemahaman apa yang harus dimiliki siswa, tujuan utama yang harus dicapai, serta menentukan pertanyaan apa yang harus siswa dalam jurnal implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design menjelaskan bahwa implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Berdasarkan pada jurnal UBD for the Basic Learning about Parabolic Motion pada tahap 1, tujuan pembelajaran yang disusun adalah siswa mampu menjelaskan arah dari arah vektor gaya, kecepatan, dan percepatan pada posisi tertentu. Dari perpindahan parabola suatu objek, siswa menentukan nilai X, Y, V, dan T dari suatu perpindahan parabola, dan siswa mampu untuk memprediksi perpindahan suatu objek jika nilai objek diubah. Salah satu penerapan UBD yang terdapat pada jurnal The Implementation of Understanding by Design Approach in Mathematics Learning on Elementary School adalah merancang desain pembelajaran matematika SD, tepatnya pada materi kecepatan di kelas 5. Tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Tujuan utama yang harus dicapai siswa adalah siswa mampu untuk menghitung kecepatan dengan benar. Terima kasih, demikian hasil pekerjaan dari tugas kelompok 2. Bye-bye.